Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo panen padi di lahan seluas 760 hektar di Subang. Puluhan pelajar SMP menangis usai tertangkap dalam razia balap liar di Garut. Rebutan nasi bongsang jadi tradisi tahunan warga Kabupaten Bogor saat memperingati Maulid Nabi. Puluhan pelajar SMP di Garut terjaring razia balap liar. Usai diperiksa dan dibina, para pelajar itu dipulangkan kepada orang tua. Isak tangis para remaja pun pecah saat bertemu dengan keluarganya. Puluhan remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini harus berurusan dengan polisi lantaran terjaring razia balap liar di Jalan Ibrahim Aji Garut. Usai diperiksa, para pelajar ini diberikan pembinaan sehingga tidak mengulangi aksi balap liar yang mengganggu ketertiban masyarakat. Total ada 3 remaja yang terjaring razia polisi. Seluruhnya akhirnya dikembalikan kepada orang tua mereka. Saat dijemput, para remaja ini menangis dan menyesali perbuatannya. Mereka pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Tadi kita sudah kembalikan kepada kedua orang tuanya semuanya dan motornya juga kita cek. Karena masih banyak kendaraan-kendaraan roda 2 yang memakai knalpot brong dan ini langsung kita sita knalpotnya dan kita lakukan penilangan kepada motor-motor yang tidak sesuai dengan speknya. Polisi juga menyita 28 unit kendaraan yang digunakan untuk balap liar dan menyita knalpot brong yang terpasang di sepeda motor. Razia balap liar dan knalpot brong digelar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengendara lain saat malam hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pelaku pencurian apotek yang sudah berulang kali terjadi akhirnya dibekuk jajaran Satreskrim Polres Kota Banjar. Modusnya dengan menggunakan tali naik ke atap dan masuk ke apotek. Agus Ceper kini tak lagi bisa mencuri. Ia ditangkap lantaran mencuri di 2 apotek yang ada di Banjar. Warga Parigi Pangandaran ini mengaku sudah 3 kali membobol apotek, 2 kali di toko Kumia Farma dan sekali di apotek Kurnia. Pelaku mencuri dengan memanjat bangunan dengan tali, lalu masuk lewat atap apotek. Ia mengaku mencuri seorang diri. Ini adalah tambang yang digunakan oleh pelaku untuk naik melalui tembok belakang rumah. Kemudian pelaku juga merusak genting dan juga masuk melalui plafon. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Seorang suami di Kota Bogor kehilangan istrinya, padahal baru 3 minggu menikah. Saat itu sang istri pamit membeli es tetapi tak kunjung pulang ke rumah. Kasus suami kehilangan istri yang baru dinikahi 3 minggu akhirnya masuk dalam tahapan pemeriksaan saksi. Mustafa, suami yang kehilangan istrinya, diperiksa sebagai saksi di Mapolres Kota Bogor Kamis lalu. Ia ditanyai mengenai kronologi hilangnya sang istri hingga masalah rumah tangga yang keduanya hadapi. Mustafa berharap sang istri bisa segera pulang ke rumah mengingat usia pernikahan mereka yang baru berjalan 3 pekan. Hari Minggu, malam Senin. Jadi sudah ada komunikasi dengan? Belum ada sama sekali. Nggak aktif. Ya, harapan saya biar dia cepat pulang. Intinya dia pulang, kita selesaiin baik-baik lah masalah di rumah gitu aja. Nggak gimana-gimana. Selain memeriksa Mustafa, polisi akan memeriksa saksi lain dari keluarga istri. Petugas juga mengimbau warga yang menemukan keberadaan Fitri bisa melaporkan ke kepolisian atau ke pihak keluarga. Kami berharap bila ada masyarakat, kerabat, sahabat, rekan kerja, atau siapapun
yang menemukan saudari Fitri bisa dikembalikan kepada keluarganya. Sebelumnya, Fitri Sandayani sempat pamit membeli es di area perumahannya di Kampung Situpete, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tanggal 1 Oktober. Namun, itu jadi kali terakhir Mustafa bertemu dengan istrinya, sebab Fitri tak kunjung kembali ke rumah. Kepergian tanpa kabar perempuan berusia 22 tahun itu membuat suaminya kebingungan. Mustafa sudah mencari istrinya di berbagai tempat, tetapi tidak ada hasil sehingga ia melapor ke polisi. Curiga atau gimana sih, Bu? Enggak. Ibu nyusulin ke tukang es itu ngapain? Kata saya, baru di warungnya takut nyasar. Gitu. Oh, khawatir ibu takutnya hilang. Terus pas dikejar gimana tadi? Nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Kasih kemana nih budak? Pasangan Mustafa Fitri menikah sejak tanggal 8 September lalu. Sang suami sempat menaruh curiga dengan perilaku istri yang kurang terbuka. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan mahasiswa dari salah satu universitas Islam swasta di Kota Bogor berkumpul di gedung rektorat. Mereka protes minta pihak rektorat untuk menindaklanjuti pelecehan seorang dosen kepada mahasiswanya. Masa menuntut dosen itu dikeluarkan dari kampus. Pernyataan seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi Islam swasta di Kota Bogor ini viral karena isinya tentang pengalamannya dilecehkan oleh sang dosen. Merespon viralnya video ini, unjuk rasa mahasiswa pun digelar di gedung rektorat. Mahasiswa ingin pihak kampus menangani isu ini. Masa juga meminta kampus untuk tegas menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa untuk menempuh pendidikan tanpa dihantui perasaan takut dilecehkan. Jadi aksi ini emang aksi solidaritas yang memang tidak ada tendensi dan kepentingan apapun, terkecuali memberikan ruang lingkup kampus kenyamanan untuk mahasiswanya, terlebih untuk mahasiswa itu tersendiri. Jadi UIK ini untuk menciptakan kampus yang memang nyaman dan bersih dari pelecehan seksual. Menanggapi isu ini, pihak kampus menggandeng polisi untuk menelusuri dan mencari kebenaran isi video soal pelecehan verbal dari dosen kepada mahasiswanya. Sampai saat ini memang belum ada pelaporan secara resmi, itu yang jadi kendala kami. Nah, jadi namun demikian Satgas tetap masih bergerak, dan terakhir dalam penanganan TPKS ini kami telah berkoordinasi dengan Polresta Bogor, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pihak kampus menyatakan dosen yang diduga sebagai pelaku pelecehan telah mengundurkan diri dari aktivitas perkuliahan. Aksi demo berakhir setelah diadakan dialog dengan hasil melibatkan mahasiswa dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kasus ibu yang menganiaya anaknya sendiri bersama paman dan kakek korban di Subang. Tetangga mengaku selama ini keluarga korban dikenal temperamental dan kerap menyiksa korban. Hingga hari Senin, garis polisi masih terpasang di rumah tempat penganiayaan Rauf, anak berusia 13 tahun oleh kakek, ibu, dan pamannya di Desa Parigi Mulia, Cipunagara, Subang, sebelum ditemukan tewas di saluran irigasi Kali Bugis, Anjatan Indramayu, Rabu pekan lalu. Bercak darah masih terlihat di sejumlah lokasi sekitar rumah. Ibu kandung korban, paman, dan kakek korban telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Warga mengenal keluarga ini memang kerap memperlakukan korban dengan kasar dan sempat diingatkan oleh ketua RT. Memang korban yang tak sekolah setelah kedua orang tuanya bercerai kerap berulah mencuri. Namun perlakuan kasar keluarga membuat korban justru semakin nakal. Bahkan belakangan korban hidup terlantar. Reaksinya si ibunya kelihatannya pucat, Pak. Pas saya lagi kesini tuh, oh kok kayaknya kayak gini gitu kan, pucat kayak gini. Saya tuh ada bilang sih, aduh buah-buah gitu kan. Grogi kelihatannya. Ya, maksudnya dia tuh gak bilang, dia begini aja dia tuh, tak maksudnya tuh mukanya pucat. Ini mukanya kok kayak gini, mamangnya gak biasanya mukanya kayak gini gitu, gak sekolah, Pak. Itu semenjak keluar juga gak sekolah, pastinya kurang, SDM-nya kurang, Pak. Ibunya itu juga galak berarti, Pak. Ibunya juga galak, ibunya juga. Gitu. Kakeknya sama. Kakeknya juga sama.
dia memperlakukan anaknya juga sewaktu kecil kayak gitu, dia waktu muda juga kayak gitu Pak. Ya seolah anak terlantar ya, kan saya udah lapor ke dinas sosial kemana gitu kan di Pasar Gibah, ya anak tuh udah terlantar gitu Pak, anak tuh jadi di mana we tinggal gitu kan. Dia juga mau ke sini juga dia gak mau, kenapa? Saking nakalnya dia gitu kan. Kecurigaan akan keterlibatan keluarga dalam kematian korban juga telah dirasakan Kepala Dusun Parigi II saat korban ditemukan. Ibu korban gugup saat ditanyakan keberadaan korban. Saya nemuin, belum di sini nih, dia keluar ke jalan, ketemu di sini di jalan. Saat saya temui, saya tanya, reaksinya menurut saya grogi, mukanya kelihatan pucat. Akhirnya udahlah, karena saya juga nggak bisa menduga-duga begitu, ya bisa bikin asumsi. Dan benar saja, dari rumah tersebut disita sebanyak 37 barang bukti yang sebagian ditemukan bercak darah. Ayah kandung korban mengaku korban putus sekolah sejak tamat SD. Ia hanya bisa pasrah dengan kejadian ini dan menyerahkan penyelesaian kasusnya kepada polisi. Ia sendiri terakhir bertemu korban setahun lalu saat korban mengunjunginya ke Indramayu. Kabar dari FB, medsos. Dari medsos Iya, nggak ada yang ngasih kabar. Tahu gitu kan, lihat gitu. Ya, lihat kan dari orang-orang desa kan. Orang desa itu nelpon ke saya. Pernah datang ke Bapak atau gimana? Saya sering datang ke sana tapi cuma minta duit aja. Terus pulang lagi. Terakhir kapan itu Pak? Ya 1 tahun kemudian. Itu yang lalu? Setahun yang lalu, iya. Datang minta uang, pulang lagi gitu? Pulang lagi. Kalau sekolahnya gimana Pak? Sekolah dia nggak mau. Udah nggak sekolah dia. Menurut hasil pemeriksaan polisi, korban dianiaya oleh kakek dan ibu kandungnya karena cekcok dengan sang kakek. Korban yang sempat memukul sang kakek dibalas oleh kakeknya dengan pukulan menggunakan gergaji. Korban yang hendak kabur dalam kondisi luka dihadang ibu kandungnya lalu dibanting. Setelah itu, sang ibu menghubungi paman korban. Ibu, kakek, dan paman korban lalu membawa korban yang masih terikat dengan tali menggunakan sepeda motor pinjaman dari tetangga. Awalnya korban akan diantarkan ke rumah ayahnya di Indramayu, namun sang ibu kemudian berubah pikiran dan membuang anaknya di saluran irigasi hingga ditemukan tewas oleh warga. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.